Majuria bangkit, Pak. Majuria bangkit. Nah, bangkit. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arifin Kelana. Kali ini kita berada ataupun bertepatannya sedang bersiap-siap ataupun pengemasan. Ini merupakan oleh-oleh untuk kabupaten, ya, untuk pemerintahan kabupaten, karena direncanakan hari ini datang beliau untuk mengadakan safari Ramadan, yakni Bapak Bupati Banyu Asin Haji Asqalani beserta wakil Bapak Ade Selamat dan juga Ketua DPRD Kabupaten Banyu Asin Bapak Iran Setiawan dan Wakil Ketua 1 yakni Bapak Sukardi dan Wakil Ketua 2 yakni Bapak Ihmatudin beserta OPD ataupun rombongan pejabat ataupun perangkat daerah Kabupaten Banyu Asin pada malam hari ini. Kini warga beserta perangkat desa sedang mengemas oleh-oleh, yakni berupa beras anyar dan juga ada gula dan lain-lain di sini. Oke, dengan semangatnya mereka mengemasi hasil pertanian di Desa Majuria. Oke, teman-teman saudaraku di mana saja berada, tolong bantu subscribe-nya, like, komen, bila perlu share bila dianggap video ini atau informasi ini berguna. Dan mudah-mudahan amal baik jenengan yang telah memberikan subscribe-nya diganti oleh Allah dan menjadikan ladang pahalanya jenengan Bapak dan Ibu sekalian. Oke, selamat mengikuti. Pabrik kok Raskin alhamdulillah selesai pengepakan untuk beras anyar Desa Majuria. Ayam berak kepangan bud, saya nggak kayak ayam. Anak kelas sendiri kan? Nek tulisannya. Iso lah dewean. Ayo lah dia tekan kok sisa gawe karo golek apa gue? Golek yo jelas. Rupuk Sri. Rupuk wis. Lah kerupuk kan dijemur basah. Ya ini kan di Mas Dewi nih. Nang jero. Ah. Nah ini becek. Gue. Atau Agar atau mau tapi kalau aluminium itu kayaknya orang.
wabarakatuh. Allah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wa ala alihi wa sahbihi yang sama-sama kita hormati, kita banggakan. Alhamdulillah hadir bersama kita yang selalu siap mendampingi kami Pak Dul Haji Selamat Sono Sukarno sebagai wakil Bupati Banyuasin. Aplaus untuk beliau. Alhamdulillah beliau tambah ceria, tambah semangat, dan kelihatan tambah mudah. Maklum sudah ada yang ngurusnya sekarang Pak Dul. Dan juga hadir bersama kita langsung 3 pimpinan dewan sekaligus, jarang-jarang ketemu, baru malam hari ini terjadi. Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin Pak Irian Setiawan, dan juga Rita Kami Sukardi dan Nurul Sepetuti. Terima kasih atas kehadirannya. Dan kami juga hari ini didampingi oleh Ustadz Kondang kita, Dr. Kiai Haji Ikrar SAG MM. Luar biasa, sholat Isya, sholat tarawih cepat, singkat, padat, tapi yang paling penting nikmat. Rasa nikmat satu itu luar biasa. Baru ketemu saya dengan Ustaz, luar biasa. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya hari ini didampingi beberapa kepala dinas Kabupaten Banyuasin dan juga ada staf sus Kabupaten Banyuasin juga sempat hadir. Pak Camat, Pak Ramil, yang mewakili Pak Kapolsek juga sempat hadir pada malam hari ini. Ketua MUI Kabupaten Banyuasin Pak Adnan Abdul Somad, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga yang kami hormati terutama Pak Kades, tuan rumah Pak Skimin, dan teman-teman dulur saya Kades di dalam lingkungan Kecamatan Karangagung Hilir, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang masih setia menunggu kami pada malam hari ini. Insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, walaupun terlambat, alhamdulillah kami masih tetap nyampe di Karangagung, di desa Maju Pria. Alhamdulillah, ini sebenarnya berkat daripada rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat besar salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan sepanjang di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami sambutan, saya tidak mau kalah saingan juga dengan Pak Ketua, dan termasuk juga imam kita tadi banyak bantu. Hari ini hari Sabtu, besok hari Minggu, masih ingat kan? Hari ini kita harus Sabtu bersatu. Sembahyang 5 waktu. Besok kita harus hari ini hari Sabtu, besok hari Ahad. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu dan lupakan perbuatan yang jahat. Ingat saya, kalau di Papua itu paling gampang, kalau kita mau cepat maju, kita harus bersatu. Nah ini bantu saya ini. Pergi berlibur di hari Selasa, tidak lupa mengajak orang tua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Lemaknya dengan slogan, biar manis ditambah gula. Ayo semangat kita hatamkan Al-Quran. Jangan kendor, terus cari pahala. Tidak masuk kan konten itu? Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, banyak cerita
sesungguhnya ingin kami sampaikan pada malam hari ini, namun mungkin sudah malam beberapa hal saja. Ini sudah terniat dan sudah teragenda dari awal. Kegiatan rutinitas pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk melaksanakan safari Ramadan ini dalam rangka kita untuk melaksanakan program Banyuasin Religius. Ada beberapa kegiatan di dalamnya, ada safari Ramadan, safari Jumat, dan juga maghrib mengaji, gerakan duha bersama, gerakan mencari amal, zakat infak sedekah, dan juga ada kegiatan-kegiatan lainnya. Termasuk juga pada saat ini kita ada melaksanakan khatam Al-Quran 30 juz untuk 50.000 penghatam Al-Quran se-Kabupaten Banyuasin. Alhamdulillah sampai hari ini laporan dari kepanitiaan sudah 33.686 orang yang sudah menghatamkan Al-Quran. Alhamdulillah untuk Karangagung Ilir sudah 1.056 orang yang menghatamkan Al-Quran. Dan ternyata kegiatan kita ini disimak dan diketahui oleh dunia. Insya Allah tanggal 11 nanti kita akan mendapatkan penghargaan dari salah satu organisasi dunia bahwa Kabupaten Banyuasin penghafal terbanyak di dunia. Nah, itu luar biasa ini. Dan akan dilakukan, tapi sesungguhnya bukan penghargaan itu yang kita harapkan, tapi sesungguhnya kita mengharapkan keberkahan, rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita menghatamkan Al-Quran di Kabupaten Banyuasin. Itu hakikat yang kita inginkan, yang kita harapkan. Kalau hadiah itu sebagai tambahan saja, sebagai organisasi dari manusia. Dan perjalanan kami hari ini, kami sudah niat dari jam 12. Kalau saya dari jam 12 kan. Tapi apalah daya, kita hanya diberikan hak oleh Allah untuk berniat, untuk merencanakan, dan kita punya hak untuk menjalankan, melaksanakan. Itu sudah, niat sudah, kami rencanakan sudah, dan kami sudah melaksanakan perjalanan. Target kami 3:30 sudah sampai ke Majuria Karangagung Ilir. Itu rencana kami, target kami. Tapi apalah daya, takdir menentukan lain, bahwa kami nyampe sini jam 6:20 sudah maghrib dan sudah berbuka. Alhamdulillah masih sampai ke Karangagung Ilir ini. Jadi ini salah satu bukti bahwa yang punya kuasa dari semuanya itu adalah Allah, bukan kita manusia. Kita punya hak berniat, berusaha, berdoa, dan yang menentukannya adalah Allah, bukan kita. Makanya kita harus terima semua itu dan kita ikhlaskan, kita sabar. Alhamdulillah kita masih nyampai sini dan dapat hikmah dan banana sepeda. Kita harus ikhlas terima ini. Kita nikmati kandas ini. Bersyukur kita seped yang kandas. Bagaimana kalau cinta kita yang kandas? Sakit hati kita. Ya. Betul nggak kira-kira? Kalau kandas seped paling-paling kesal kita. Tapi kalau kandas cinta, sakitnya di sini. Betul ya? Kita syukur. Kok orang ini di belakang? Salah saya ya? Enggak ya? Ya ini satu ujian. Terus kita telepon Pak Camat, terus minta bantuan. Sana sini minta bantuan. Alhamdulillah 1 jam kemudian bantuan datang. Ternyata seped yang akan membantu kita kandas kembali dia. Apa tidak kata? Orang sudah niat bantu, kandas. Akhirnya sampai pindah seped separuh tinggal di seped yang lama, separuh seped yang baru yang menyelamatkan kami. Berjalan kita perlahan, akhirnya masuklah ke alur sungai, akhirnya kita jalan. Baru 5 menit jalan, sepednya mogok, mesinnya rusak, pak diesel. Apa hendak dikata? Mogok itu yang kedua kali. Kita tetap tersenyum dan ketawa, dan kita berdoa, membaca surah Al-Fatihah dan segala macam berdoa kepada Allah. Tolong ya Allah, kami sudah niat, kami sudah rindu dengan masyarakat Karangagung Ilir. Kami harus ketemu dengan masyarakat malam hari ini juga ya Allah. Apa? Tehnya minta 4. Jadi bikin. Kami kangen, kami rindu, kami sudah niat, kami sudah berusaha. Tolong ya Allah kabulkan. Malam-malam tidak apa-apa ya Allah.
Walaupun orang sudah pulang semua tidak apa-apa, biar kami sendiri datang ke sini. Tapi ternyata alhamdulillah masih banyak yang setia menunggangi. Matur nuwun semuanya yang sudah setia menunggangi. Itu saking kami maunya ke sini dengan Pak Selamat dan para rombongan. Kalau tidak ada kekuatan rasa cinta, sayang dan kangen dengan masyarakat Karangagung ini, sudah barang pasti saya beritakan putar balik kita ke Palembang, ke Banjarmasin lagi. Tapi tidak, dengan rasa cinta dan sayang, kangen rindu kami dengan masyarakat Karangagung ini, kita harus sampai ke Karangagung ini malam hari kita. Terserah. Bukanya buruk, mungkin sahur kita bareng dengan masyarakat. Yang penting ketemu. Itu saja. Alhamdulillah malam hari ini atas izin Allah, walaupun banyak halangan-halangan yang kita temui, kita dapatkan, tapi kita masih nyampe ke maju dia pada kecamatan Karangagung ini. Bayangkan pas masuk peringat azan maghrib tiba, cari snack dan segala macam, ternyata tinggal desepit yang besar. Apa yang terjadi? Hanya air liur saja yang kami telan. Masya Allah. Tapi senang semua, bercanda semua. Tidak ada satupun yang menangis, nggak ada. Termasuk Pak Selamat ketawa-ketawa, langsung mau kasih saya rokok. Nanti Pak Di, masa rokoknya berjalan puasanya pakai rokok Pak Di tadi hari. Tapi nikmat. Intinya apa? Intinya pelajaran yang pertama, kita harus tahu betul bahwa Allah yang punya kuasa atas semuanya. Yang kedua, kita harus ikhlas menerima apapun yang terjadi dengan diri kita dan rombongan kita. Harus ikhlas, tidak ada pilihan lain. Yang ketiga, kita harus sabar. Dan yang keempat, kita harus bersyukur. Bersyukurnya apa? Bersyukur kita masih selamat dan bisa ketemu dengan masyarakat Kecamatan Karangagung. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari perjalanan kami pada hari ini. Dan memang Pak Ustadz ini awal bilang waktu mau berangkat, waduh Pak Bupati, bagus, enak katanya. Kayak di dalam pesawat aja. Iya Pak Ustadz, hidupnya harus kita nikmati. Masa kita susah-susah mau Karangagung, sepet berlidah itu kan capek, gelombangnya pernah bentuknya tinggi. Kalau sudah datang lebih enak deh, saya tidak terasa gelombangnya. Nikmat kita baru mau tidur, ternyata kandas. Artinya Allah berikan kenikmatan hanya sampai di situ, Ustaz. Terus yang kedua, anak saya WA, ayah sudah di mana? Oh, ayah sudah dalam kapal Mesir, mau ke Karangagung Hilir. Oh ya, nanti sebenarnya mogok lagi. Insya Allah nak tidak, mesinnya sudah diberi 3 mesin. Insya Allah tidak mogok lagi. Baru 5 menit langsung kandas. Waduh. Ternyata memang itu kita tidak boleh terkabul juga. Kita sebenarnya cuma bercanda saja sama anak bahwa insya Allah aman lah. Ternyata itu kuasa Allah. Dan yang ketiga, sebenarnya ada pelajaran yang paling berharga juga, itu kita tahu juga. Kami serombongan, sepik pertama itu kan sudah berangkat duluan. Terus sepik kami tinggal yang besar rombongan. Ternyata isi sepik kami ini kelebihan menurut Kepala Dinas Perhubungan. Kelebihan harus ada yang diturunkan. Begitu disampaikan, tidak ada satupun yang mau turun. Akhirnya melalui kekuasaan Kepala Dinas Perhubungan diberikan, kau turun. Ada 9 orang yang turun. Ternyata saya yakin, aku yakin saya dari 9 itu ada yang sakit hati tidak terima. Maka ini pelajaran, jangan pernah meninggalkan teman kita. Saya di dalam sepeda, terpikir saya, jangan-jangan yang kita tinggalkan tadi ada wali Allah di situ. Kita tidak tahu kita. Kita merasa ustadz, kiai, bupati, wakil bupati, pimpinan dewan, jangan kehebatan kepakaman. Ternyata kita orang biasa. Yang kita tinggalkan, yang supir lah, yang pengawal lah, segala macam, pendamping macam. Kita anggapnya remeh. Ternyata mereka adalah wali Allah. Yang saya bayangkan apa tadi? Mereka ditinggal, dipaksa tinggal. Terpikir enggak kita semua? Yang kita tinggalkan tadi, kunci dibawa oleh pimpinan, kunci mobil, mau pulang nggak bisa. Terus dia naik ke tempat parkiran mobil. Terus di situ makanan banyak. Ternyata dia nggak punya uang. Sedih nggak dia kira-kira? Bayangkan. Ya Allah, mau minta uang dengan pimpinan yang melok seperti tadi,
malu atau tidak sempat lagi minta karena sudah ditinggalkan, disuruh turun, dipaksa. Nah inilah pelajaran bagi kita semua, jangan pernah meninggalkan teman kita. Kita tidak tahu, mungkin yang punya nasib, yang punya keberkahan, punya ridho Allah, orang yang kita tinggalkan. Jadi kira-kira apapun yang terjadi, susah sama susah, senang sama-sama senang, tersenyum sama-sama tersenyum, sedih sama-sama sedih, kita harus berangkat bareng. Jangan pernah saling tinggalkan teman, apalagi sampai meninggalkan pacar, apalagi sampai meninggalkan istri, akan celaka. Ada tanya. Gitu. Kok diam? Ada yang itu ya? Itu teh. Itu teh. Makanya ini pelajaran bagi kita. Ini teh ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tadi saya ngobrol dengan Pak Selama, masyarakat kita harus guyup bersama-sama membangun Banjarmasin negeri yang tercinta ini. Insya Allah mudah-mudahan harapan keinginan masyarakat, terutama kaitan dengan penerangan listrik sudah masuk, sudah 2 tahun, 3 tahun ini listrik sudah masuk ke Karangagung Ilir. Dulu gelap, betul nggak ya? Makanya Karangagung Ilir tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi waktu mati lampu kemarin, karena masyarakat nggak ada pekerjaan, kerjaan cuma itu saja yang ku ambil kata Pak Ketua tadi. Tapi begitu listrik sudah terang, angka kelahiran sudah mulai menurun karena sudah banyak kerjaan atau TV dan segala macam, sudah mulai terlupakan yang ku ambil tadi. Betul nggak kira-kira? Jadi alhamdulillah. Yang kedua, harapan keinginan masyarakat yang paling penting pada saat saya lihat untuk jalan poros. Kami sudah berusaha, sudah berjuang, sudah kami laksanakan pembangunan jalan poros ini, walaupun sampai hari ini belum selesai. Tapi perlu kami sampaikan bahwa jalan poros ini untuk dermaganya sekarang sudah kami usulkan ke Kementerian Perhubungan. Insya Allah tahun 2023 Pak Ketua ini akan dimulai pembangunan dermaganya, itu informasi dari Kementerian Perhubungan. Dan juga izin pembuatan dermaga dan jalan poros lebih kurang 4 kilo kita sudah mendapatkan izin dari Ibu Menteri Lingkungan Hidup menggunakan jalan Taman Nasional 9. Itu sangat sulit mendapatkan izin sudah selesai, alhamdulillah. Kemarin dapat izin cuma 14 meter Pak Bupati, tidak jadi masalah saya kira. Jadi Bu Menteri 4 meter 5 meter lah jadilah, ya penting kita bisa masuk ke mobil, betul lah kira-kira. Ini dapat izin 14 meter kalau tidak salah, alhamdulillah. Nah, untuk pembangunan berikutnya memang kita perlu waktu, perlu proses, tidak mungkin secepat membalikan telapak tangan. Tapi kami dengan Pak Selamat bertekad untuk segera bagaimana untuk merealisasikan harapan dan keinginan masyarakat di Karangagung Ilir ini. Kami sudah hitung-hitung kalau jalan itu tembus dermaganya selesai, insya Allah tidak ada lagi yang namanya kandas itu. Betul nggak kira-kira? Kita perjalanan cepat, penyeberangan cuma 15 menit atau 10 menit atau 15 menit. Terus ke dermaga perjalanan itu lebih kurang setengah jam, 40 menit. Jadi artinya lebih banyak untuk waktu perjalanan masyarakat. Coba dikonfirmasi dulu. Insya Allah Karangagung akan lebih cepat perkembangan dan kemajuannya. Dan selanjutnya juga masyarakat Karangagung harus kompak, ada 12 gerakan, 7 program kita itu dijalankan, terutama yang kaitan dengan kebutuhan memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri, tanam sayur, tanam buah-buahan. Saya lihat sudah banyak di Karangagung. Saya tidak ingin Pak Camat, Pak Hades, masyarakat Karangagung Ilir itu beli sayur mayur dari Palembang. Saya tidak mau itu terjadi lagi ke depan itu. Harus dirubah pikirannya. Masyarakat Karangagung Ilir jual sayur mayur ke Palembang. Iya, harus itu. Harus sekarang masyarakat bawa uang ke Palembang beli sayur, bebek, inti, ento, ayam, angsa, semuanya beli dari Palembang, termasuk telur-telur juga beli dari Palembang. Sekarang kita ubah. Kalau dulu bawa uang ke Palembang, pulang bawa sayur mayur segala macam. Sekarang kita dari Karangagung Ilir bawa intik, bebek, entok, ayam, angsa, sayur mayur, buah-buahan ke Palembang, pulangnya bawa uang. Pinter nggak itu kira-kira? Sekarang mulai lunanan sayur mayur. Sudah, ada yang belum, ada yang sudah. Yang belum itu pemalas itu. Iya, masa mau masyarakat itu sekarang di sawah-sawah saya kontrol. Kemarin ada
nggak perlu lagi. Mana ada lagi tanam sayur mayur di sawah-sawah. Kalau dulu kan di pematang sawah itu kan tanam sayur, itu kan subur sesungguhnya. Nah ini harus dikembalikan lagi tuh Pak Kades. Ini tugas Pak Kades. Tapi Pak Kades, Pak Camat, kita tidak bisa juga berita masyarakat kita kamu tanam sayur, pelihara ayam, pelihara bebek itu. Tapi Pak Kades, Pak Camat tidak menanam sayur, tidak pelihara, tidak mau masyarakat nurut. Ah, itu Pak Kades berita-berita aja, enak aja. Dia juga nggak pelihara, nggak tanam juga. Jangan Pak Kades hanya nanam yang di rumah saja, yang di ladang itu, nah yang ladang besar itu Pak Kades. Ngerti Pak Kades? Ngerti ya? Iya. Kalau yang itu wajib kan itu Pak Kades. Tapi yang nanam menghasilkan sayur mayur itu yang harus digalakkan lagi, harus dicontohkan kepada masyarakat kita. Inilah salah satu untuk strategi kita menurunkan kemiskinan, menurunkan angka stunting, menurunkan angka pengangguran juga kepada untuk menambah penghasilan rumah tangga juga bisa. Kalau mereka yang berjiwa entrepreneur, jiwa bisnis, sehingga nanti ke depan bahwa Karanganyar penghasil sayur mayur, cabai dan segala macamnya itu harapan kita ke depan itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini untuk pelayanan KTP sudah jalan belum Pak Camat? Sudah jalan. Jadi buat KTP tidak perlu lagi ke Pangkalan Balai, cukup di kecamatan saja. Insya Allah tahun ini kantor camatnya kita bangun lagi banyak. Iya, kami walaupun di Pangkalan Balai dengan Pak D kebayang terus dengan Karanganyar dari Pak D ya. Iya. Pokoknya apa yang bisa kita kerjakan, yang kita lakukan, kita perbuat, pasti kita perbuat untuk masyarakat Karanganyar. Tapi memang masih banyak hal, persoalan harapan keinginan masyarakat yang belum bisa kita penuhi secara menyeluruh. Namun secara bertahap insya Allah, karena kami sudah bertekad untuk memenuhi harapan dan keinginan masyarakat itu, termasuk juga di bidang kesehatan, di bidang pendidikan juga kita utamakan. Untuk itu tentunya nanti masyarakat Pak Kades terutama yang paling penting sebagai dulu hal-hal yang kaitan dengan apa yang jadi harapan ingin masyarakat sampaikan dengan Pak Camat dan sampaikan dengan saya sebagai bupati dan Pak Des sebagai wakil bupati. Kita berharap ke depan tidak ada lagi masyarakat kita yang putus sekolah, tidak ada lagi karena tidak ada biaya segala macam, itu yang harus kita bantu Pak Kades. Tidak ada lagi masyarakat kita yang kelaparan, tidak ada lagi masyarakat kita yang tinggal di gubuk yang reot yang tidak layak huni lagi. Makanya ada program bedah rumah. Alhamdulillah Basnas hari ini memberikan bantuan untuk bedah rumah. Kami berharap juga dari dana desa dan juga dari dana pemerintah Kabupaten Banyuasin kita sama-sama unjuk lagi untuk mengurusi masyarakat kita. Dan masyarakat yang perlu kita urus, masyarakat yang susah, yang miskin, yang tidak punya kemampuan. Kalau masyarakat yang kaya-kaya, yang sudah punya pejabat, tak usah diurus lagi, mereka sudah bisa urus sendiri, itu enggak gitu. Tapi yang perlu kita bantu, urusi masyarakat yang memang betul-betul mengharapkan bantuan kita. Kita juga berharap ke depan tidak ada lagi masyarakat kita yang tidak bisa di rumah sakit, di puskesmas, karena tidak ada uang untuk berobat. Semuanya harus kita lakukan pengobatannya. Makanya saya minta berkali-kali disampaikan dengan kepala puskesmas, dengan tenaga kesehatan untuk melayani masyarakat Karanganyar yang sebaik-baiknya. Itu jangan berpikir nggak ada KTP-nya nggak bisa dilayani. Itu kan hanya urusan administratif saja. Dilayani dulu, diurus dulu, nanti KTP-nya minta dengan Pak Camat bantu untuk dibuatkan. Mungkin kartu BPJS-nya hilang atau segala macam, harus dicari dulu. Orang sakit dibawa puskesmas, terus suruh pulang lagi bawa KTP, ya mau ditaruh dia, itu nggak kira-kira. Makanya yang benar dilayani dulu, baru suruh keluarganya ngambil KTP ke rumah. Masa orang sakit suruh pulang belum ngambil KTP, belum ngambil kartu BPJS. Karena itu pernah terjadi di beberapa puskesmas juga. Makanya saya selalu wanti-wanti jangan sampai ini terjadi di Karanganyar. Itu harapan kita. Karena kami sudah diamanatkan oleh Allah, oleh bangsa dan negara ini, oleh masyarakat sendiri. Kami diamanatkan di pemimpin negeri ini untuk mengurusi layanan masyarakat Kabupaten Banyuasin dan membangun Kabupaten Banyuasin yang kita cintai. Tadi disampaikan Pak Ketua, Pak Ketua memberikan apresiasi kepada Bupati, Wakil Bupati. Terima kasih Pak Ketua. Memang jujur kita akui banyak kabupaten kota termasuk juga provinsi baru setengah tahun memimpin bupati wakil bupatinya dibocor 7 tujuan
tidak akur, tidak saling tegur. Maka saya sering dengan Pak D saya sampaikan, karena Pak D ini saya sampaikan walaupun dia sebagai wakil bupati, wakil saya, tapi sesungguhnya dia adalah orang tua saya adalah anak beliau. Jadi saya dari dulu, dari tahun 99 kenal dengan beliau. Waktu saya ini tidak apa-apa cerita masa lalu ya, waktu saya pacaran dengan almarhumah istri saya pertama itu, saya sebenarnya dekat dengan Pak D dulu. Istri saya anak buahnya Pak D di partai, jadi saya ngikutin Pak D kemana Pak D jalan, tukar batas Pak D, tukar sepatu Pak D, biarin Pak D. Akhirnya Pak D setuju dengan saya. Ayo itu katanya, itu bagus cowok itu katanya, orangnya rajin katanya. Akhirnya dapat saya. Nah itu politik saya juga itu dulu. Saya ingat betul, saya iring mau sholat maghrib ke masjid. Pak D sholat. Oh sholatnya rajin katanya. Bagus itu jadikan suamimu katanya. Itu waktu itu Ibu Heriati masih jadi dewan. Saya masih pengangguran Pak waktu itu Pak. Tapi rekomendasi Pak D selamat, akhirnya jadi saya. Alhamdulillah. Itu salah satu strategi juga itu Pak D. Mendekati orang tuanya, pimpinannya, ternyata kita cinta sama anak buahnya. Tidak apa-apa, tujuan baik namanya itu. Yang tidak boleh itu kan tujuan jahat tadi ya. Tujuan baik boleh, itu salah satu contoh saja. Jadi kalau ingin amal harus baik-baik. Makanya dalam konsep Islam kita harus baik pada semua orang. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Di bulan suci Ramadan ini banyak sekali bahasa-bahasa yang selalu kita dengar. Bulan Ramadan bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh pengampunan. Artinya bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Rugi dan sayang kalau kita tidak menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu tentunya di bulan suci Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan juga. Tapi perbuatan jahatnya kan dilipat gandakan juga. Jadi ada keseimbangan. Makanya kita harus banyak-banyak beramal, berbuat kebaikan kepada sesama kita untuk saling membantu. Tadi kita baru melaksanakan pengukuhan pengurus Basnas Kabupaten Banyuasin, UPZ, unit penagihan zakat infak sedekah melalui Basnas. Saya berharap dengan Pak Kades dan kepada pengurus yang telah berusaha tadi untuk menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Karena tugas ini adalah tugas berat, tapi sesungguhnya adalah tugas yang sangat mulia. Kita akan menyelamatkan orang-orang yang punya harta, yang memang sudah mendapatkan perintah Allah. Sebagian rezeki yang kita dapatkan adalah untuk orang lain, seperti miskin, yatim piatu, dan kaum duafa. Ada dua hal yang kita selamatkan di sini: selamatkan orang yang punya harta, menolong dia. Yang kedua, kita menyelamatkan para kaum duafa dan para yatim piatu dan miskin. Jadi tentunya sangat mulia sekali tugas ini. Ini salah satu juga strategi kita untuk mendapatkan berkah, rahmat, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya selalu menyampaikan itu? Karena memang di dalam hidup ini kalau sudah mendapatkan ridho Allah, mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat, hidup akan terasa berarti dan bahagia. Itulah sesungguhnya daripada tujuan hidup kita di dunia ini. Dan kita hidup ini sementara, tidak selama-lamanya. Tidak selama-lamanya. Orang yang kita cintai jangan pergi. Jangankan teman, sahabat, nyawa dengan badan pun akan berpisah. Oleh sebab itu selagi kita masih ada nyawa di dalam badan, sama-sama sehat, sama-sama segar seperti ini, untuk selalu berbuat kebajikan dengan sesama, terutama yang paling penting dengan anak dan istri, dengan teman-teman. Salinglah berbagi, saling kasih, mengasihi, saling menyayangi, dan juga saling bantu-membantu apa yang bisa kita bantu. Tidak ada yang harus kita ributkan, yang kita tengkarkan, tidak ada. Semuanya itu adalah harus setan. Terus itu tentunya mari kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Tingkatkan ibadah 5 sholat 5 waktu, tepat waktu. Puasa jangan pernah ditinggalkan sehari pun, kecuali ibu-ibu yang halangan. Kalau bapak-bapak tidak ada halangan sesungguhnya. Karena puasa ini baik untuk kita, untuk melatih banyak hikmah, melatih kejujuran di sini. Karena Allah yang akan tahu tentang puasa kita. Dan memang puasa ini menurut Ustaz ya untuk Allah ya, untuk Allah. Tentunya kita jangan berani korbankan. Nah puasa ini juga saya banyak pengalaman juga kan. Puasa ini sesungguhnya yang membuat kita kuat itu bukan makanan dan minuman yang kita makan waktu sahur,
tapi sesungguhnya niat yang menjadi kuat. Saya pernah uji coba, bukan uji coba, terjadi dengan diri saya dulu waktu masih SMA, tapi sekarang nggak lagi kan saya. Jadi dulu waktu sahur sebelum habis masa isya, saya minumnya banyak-banyak, takut haus. Habis sholat subuh ketiduran, bangun jam 8, kapan bangun sudah haus. Jadi percuma saja minum yang banyak 5-6 gelas tadi. Dan ada kejadian juga, kita puasanya puasa berlalu tidak kebangun sahur. Artinya kita tidak makan dan juga tidak minum waktu sahur karena tidak terbangun. Ternyata sehari-hari kita menjalankan puasa tidak ada masalah. Sama proses waktu kita makan banyak, minum banyak yang kemarin. Cuman hari ini kita tidak makan sahur. Ini kejadian. Malam kemarin saya pulang dari safari Ramadan datang ke rumah jam 2. Ketiduran, orang sahur kita tidak terbangun, akhirnya tidak makan sahur. Sama gagal, tidak ada masalah. Jadi saya berkesimpulan, jadi yang membuat kita kuat puasa itu bukan di makanan maupun minuman, tapi niat. Nah, ini bisa kita artikan dalam semua dari sisi kehidupan. Jadi yang paling penting itu niat. Itu yang paling penting. Apapun yang akan kita lakukan, niatnya. Seperti kami contoh di sini, niatnya untuk bersilaturahmi sekaligus membagi sesuatu yang kami dapatkan untuk masyarakat sini walaupun sedikit. Dan yang ketiga memang untuk menjalankan ibadah, sholat maghrib bersama berjemaah, sholat isya berjemaah, dan sholat tarawih berjemaah. Alhamdulillah dengan niat itu, dengan banyak halangan di tangan, tetap nyampe ke tanah Allah pilih. Itu salah satu bukti kuasa Allah, dan memang Allah yang menentukan segala-galanya. Jadi jangan pernah kita lalai dari mengingat Allah, dari perintah Allah, dan mulailah kita untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita akan selamat dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, matur nuwun semuanya. Dan yang paling terpenting malam hari ini saya atas nama rombongan mohon maaf, 1000 kali maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan kami datang ke Karangpaku Hilir. Dan ini bukan kehendak kami, tapi inilah ujian untuk kita semua. Kami diuji, masyarakat pun juga diuji. Informasi sudah dari jam 2 menunggu kami di tenda ini. Oleh sebab itu tentunya mohon keikhlasannya, maaf Pak Kades, terutama Pak Kades, masyarakat dan yang masih tinggal, yang hadir pada malam hari ini, sampaikan dengan yang hadir tadi bahwa kami betul-betul mohon maaf, itu di luar daripada kemampuan kami. Kalau ada burung di tengah sawah, jangan ditembak sampai mati. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan di dalam hati. Burung cendrawasih dari Papua, terima kasih untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga terima kasih kepada Bupati Banyuasin Bapak Haji Asqalani serta Komisi Terhubung yang telah menyampaikan sambutan arahan sekaligus juga menyapa seluruh masyarakat di Kecamatan Karangpaku di Desa Majuria dalam rangkaian acara Safari Ramadan pemerintah Kabupaten Banyuasin pada tahun 1443 Hijriah. Baik, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang kami hormati, dirahmati Allah SWT. Demikianlah rangkaian berdoa Pak kita sama Allah. Baik, menutup kebersamaan kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT, bermunajat kepada Allah SWT agar kiranya kita diberikan kekuatan dalam menjalankan rangkaian ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan kami semua di sini diberikan keselamatan dan kesehatan selalu, dan doakan dipimpin yang kami hormati Ustaz Haji Ikral SHG MN di silakan. Baik Bapak sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hazirnya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdi wa ni'amahu wa yakatuhu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa ala nuril absari wa di'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, puji dan syukur kami persembahkan atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan. Salawat dan salam kami sanjungkan kepada Nabi Muhammad yang kami agungkan. Ya Allah, di malam hari yang penuh barokah, di bulan suci Ramadan yang mulia ini, kami bersama Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD bertemu masyarakat Majuria. Karena itu ya Allah, berikanlah hikmah di pertemuan kami pada malam hari ini, dan dijadikan perpisahan kami senantiasa Engkau ridhoi ya Allah. Allahumma ya Fattah ya Alim, berikanlah kekuatan kepada pemimpin kami untuk mampu memimpin bangsa ini, Banyuwangi ini dengan baik, sehingga menjadi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera nantinya ya Allah. Ya Allah ya Fattah ya Karimul Mannan, kami akan kembali ke kota Palembang ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah keselamatan, kelancaran, dan kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah masyarakat Majuria ini masyarakat yang senantiasa agamis, religius, dan senantiasa taat kepadamu, masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Allahumma ya wasi'al maghfirah, ya Allah, di dalam penuh barokah dan ampunan ini kami mohon ampun kepadamu atas segala dosa dan dosa kami. Ampunkan dosa orang tua kami, guru-guru kami, dan para pemimpin kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji Iqbal Isagim. Kami minta politik doa pada kesempatan malam hari ini agar doa tersebut dijawab Allah SWT. Pada bersama-sama kita mengaminkan semua doa yang tadi telah dipanjatkan oleh Ustaz Haji Iqbal Isagim. Baik Bapak hadirin tamu dan kami hormati, demikian rangkaian acara Safari Ramadan dan buka puasa bersama Bupati Wakil Bupati Banyuwangi beserta FKP di Kabupaten Banyuwangi di Desa Majuria, Kecamatan Karangwilir, di Masjid Al-Ikhlas pada hari ini 9 April 2022 Miladi atau bertepatan dengan 7 Ramadan 1443 Hijriah. Kita tutup dengan bersama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ambil cabut nih. Cabut tuh cas-casan. Untuk anu pasang gua rusak. Terlanjut. Sudah siapin ya. Ya sudah Pak. Maksudnya sudah siap. Mohon doanya Pak, kita berjuang. Ini mana Pak Selamat, Pak Selamat. Ini mana? Jangan sini Pak, jangan sini Pak. Cari tikus. Sini deh. Yang masa-masa kumpul ya belakang ya. Ayo Duk, cepat Duk. Kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Desa Majuria jangan beranjak pulang dulu karena Sip. kami mohon bantuannya. Yang masak ibu-ibu siap ibu-ibu. Terus di sini. Udah ini rumahnya udah 170. 171. Tapi burungnya udah ribuan. Nah, jadi ini udah bisa mengurangi tikus, mengurangi serangan tikus ya. Oh iya. Gini. Mau foto boleh? Iya, boleh Pak. Ini yuk. Pak, masukin masuk.
Mas. Aduh, Mas, Cak. Gelap tak duing aku udah masuk. Iya, banyak ibu motor belakangnya. Mas. Mas Fokus. Apa ini? Jadi dulu 2 1 2 Gantian. Nah, udah mana fotonya lagi? Foto berdua aja, Pak. Ya Allah. Jahat banget dia. Ini apa ya? Nyantri kasih. Mana Bukadus, silakan Bukadus. Yang paling capek Bukadus terus. Dengan saya Pak, tuan rumah Pak. Di fotomu. Ya, siap. Langsung YouTube Pak. Langsung Hari YouTube. ini kita kunjungan ke desa Maju. Maju Ria Pak. Maju Ria, mohon. Berarti senang-senang ya. Oke. Kita senang, bahagia walaupun datang terlambat, masyarakatnya tetap setia. Iya. Ini yang paling penting, setia itu paling penting. Setia, ya Sehingga benar. kita senang, bahagia pada hari ini dikasih makan yang banyak, Amin. yang banyak. Alhamdulillah pokoknya jos. Jos, ya. Mujaria hebat. Ya, Maju Ria bangkit Pak. Majuria Bangkit. Dapat semua foto sudah. Udah. Sudah. Ya. Sudah semua. Matur nuwun ya. Sama-sama berdoa. Sandra Pak Bupati. Sudah fotonya? Sudah ya. Oke, terima kasih ya. Hati-hati di jalan. Kalau ini ada Mas, masih banyak. Itu belum ya? Belum Pak. Sabar dulu ya. Iya, buat kopi ini, Pak. Agak terang, agak terang. Foto di sini agak terang. HP-nya mana? Kak Isak. Download baik di Marjika Channel ya. Grup pembuat kopi nih Pak Bupati, grup pembuat kopi tadi. Ya, terima kasih, kopinya manis. Karena yang bawa ini buatnya manis-manis. Jadi kopi jadi manis. Oke. Oke. Kesan-kesannya sedikit aja Pak. Wah, luar biasa. Kita senang, bahagia, bangga dengan masyarakat Karangagung Ilir, terutama desa Majuria. Orangnya baik-baik, orangnya cantik-cantik, ganteng-ganteng cowoknya. Tapi yang paling penting kita tunggu sampai malam. Jadi artinya masyarakatnya setia. Setia. Luar biasa. Mudah-mudahan Maju Ria Bangkit. Amin. Ini hadiahnya yang buat kopi mana? Kopi. Terima kasih Pak. Ini Lagi ya, saya masak Pak. belum ya? Belum. Ini bantu Pak. Lagi. Terima kasih sama. Ya. Selamat jalan Bro Pak. Terima kasih banyak ya. Ya, selamat jalan. Hati-hati di jalan Pak. Kami berdua. Satu, dua. Banyasin deh. Kapan dah? Oke. Mahal apa dengan kamu? Itu bayar ya.